Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial, teori perusahaan, serta sifat dan fungsi keuntungan yang disusun oleh Malahatuwarda, Salsasi Batirama, dan Rohmatul Maghfirah. Yang pertama adalah pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan, atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Sedangkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan Hirschey, yang mana ekonomi manajerial ialah merupakan suatu aplikasi teori ekonomi yang digunakan sebagai metode dalam menentukan dan pengambilan suatu keputusan manajerial dan administratif. Selanjutnya adalah sifat ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial sering disebut sebagai ekonomi mikro terapan, di mana merupakan aplikasi metode dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Ekonomi manajerial dapat mengembangkan prinsip-prinsip ilmu yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, setiap manajer pasti menghadapi masalah-masalah manajerial dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Dan yang kedua, masalah timbul ketika terhadap kesenjangan antara kondisi empiris atau di lapangan dengan apa yang diinginkan oleh manajer. Selanjutnya adalah masalah-masalah yang dihadapi manajer, antara lain yang pertama, masalah menentukan tingkat harga dan tingkat keluaran produk. Yang kedua, masalah apakah yang membuat produk sendiri atau membeli dari pihak lain. Selanjutnya, masalah keputusan teknik industri dan pemilihan teknologi, masalah tingkat persediaan atau inventory, masalah pemilihan media dan intensitas periklanan serta promosi, masalah penerimaan dan pelatihan tenaga kerja, masalah investasi dan pendanaan. Ekonomi manajerial sangat membantu para manajer untuk mempengaruhi kinerja dan perilaku manajerial ekonomi. Manajerial memanfaatkan sejumlah analisis seperti metode kuantitatif, statis atau ekonometri, konsep manajemen strategis, serta analisis keuangan. Dan ekonomi manajerial dapat menggabungkan ilmu ekonomi dan ilmu pengambilan keputusan, di mana ilmu ekonomi antara lain yang meliputi mikroekonomi dan makroekonomi, ilmu keputusan antara lain yang meliputi matematika ekonomi dan ekonometri. Selanjutnya adalah ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama adalah keterkaitan dengan teori ekonomi. Suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Dengan adanya teori ekonomi bisa dijadikan sebagai acuan untuk penetapan atau pengambilan suatu keputusan, yang mana teori ekonomi sendiri tersusun atas teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Pada ekonomi mikro, ini meliputi serangkaian teori yang menerangkan mengenai penetapan suatu keputusan berdasarkan perilaku ekonomis, misalnya seperti pemilik sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan konsumen individu. Sedangkan yang makro, dalam hal ini menerangkan mengenai sistem dalam penetapan suatu keputusan yang berdasarkan output, pendapatan, investasi, konsumsi, pekerjaan, dan agregat ekonomi. Yang kedua adalah keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ilmu keputusan menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan. Yang pertama menggunakan matematika ekonomi untuk memformalkan atau menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi. Yang kedua menggunakan ekonometri dengan tujuan menerapkan peralatan statistik atau analisis regresi pada dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan.
Selanjutnya yang ketiga adalah keterkaitan dengan area fungsional dan ilmu administrasi bisnis. Hubungan antara ekonomi manajerial dengan area fungsional ilmu administrasi bisnis menjadi latar belakang dalam pengambilan keputusan. Area fungsi administrasi tersebut diantaranya meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Jadi ekonomi manajerial adalah sebagai pelajaran untuk menggabungkan antara teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan juga area fungsional ilmu administrasi bisnis, yang membahas bagaimana hal itu saling berinteraksi antara satu sama lain pada organisasi atau perusahaan untuk mencapai target atau tujuan perusahaan dengan cara yang lebih efisien. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Ekonomi manajerial dan dalam menetapkan suatu keputusan manajerial harus sesuai dengan teori dan metode ekonomi, yang kemudian dari keduanya disatupadukan dengan sejumlah alat dan teknik analisis ekonomi guna pemecah perkara mengenai manajerial secara optimal. Selanjutnya, di sini saya Malahatwarda akan menjelaskan tentang teori perusahaan. Teori perusahaan atau theory of the firm. Menurut teori perusahaan, tujuan perusahaan diasumsikan memaksimumkan laba atau profit maximization. Oleh karenanya, pemilik atau manajer perusahaan juga diasumsikan hanya berpikir untuk memaksimumkan laba jangka pendek atau short run profit. Teori perusahaan mengakui memaksimisasi nilai yang diharapkan, bukan maksimisasi laba jangka pendek. Sasaran memaksimisasi nilai yang diharapkan sekarang dipandang sebagai tujuan utama bisnis dalam model ekonomi tentang perilaku perusahaan. Maksimisasi nilai yang diharapkan, penekanan para maksimisasi laba yang mencakup ketidakpastian dan dimensi waktu. Perusahaan adalah organisasi yang mengkombinasikan dan mengharmonisasikan faktor-faktor produksi guna menghasilkan barang atau jasa untuk dijual. Perusahaan ada karena tidak efisien dan mahal bagi perusahaan untuk membuat kontrak dengan para pemilik faktor produksi dalam setiap tahap proses produksi dan distribusi. Selanjutnya, terdapat 3 macam bentuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau sole proprietorship adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Dalam banyak kasus, orang tersebut bertindak sebagai pemilik atau owner sekaligus sebagai manajer yang menangani pengelolaan perusahaan sehari-hari. Yang kedua yaitu perusahaan kemitraan atau partnership. Adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Kemitraan ini dapat bersifat terbatas ataupun tak terbatas. Dalam kemitraan terbatas, seorang mitra mungkin hanya bertanggung jawab sebatas besarnya modal yang disetorkannya ke perusahaan atau sebatas tugas fungsional tertentu, seperti pemasaran atau produksi. Sedangkan pada kemitraan tak terbatas, tiap mitra bertanggung jawab penuh atas dasar hidup dan matinya perusahaan, bahkan tanggung jawab tersebut dapat sampai pada kekayaan pribadi. Yang ketiga, perusahaan korporasi atau perseroan atau corporation adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Tiap-tiap pemegang saham yang merupakan pemilik bertanggung jawab secara proporsional sesuai banyak saham yang dimiliki. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sehari-hari. Tanggung jawab pengelolaan perusahaan sehari-hari diserahkan kepada manajer yang ditunjuk dan manajer tersebut bertanggung jawab kepada pemegang saham. Dari pengertian tentang perusahaan terlihat bahwa perusahaan berkewajiban membeli bermacam-macam faktor produksi yang dibutuhkan di dalam kegiatan produksi barang atau jasa. Bagi perusahaan, kontrak kepada para pemilik faktor produksi untuk menjalankan tugas atau memasok kebutuhan perusahaan akan lebih murah dan mudah bila dibuat untuk jangka panjang. Pekerja dapat bekerja hingga pensiun, pemasok dapat memasok kebutuhan bahan baku untuk beberapa tahun ke depan, pemilik modal dapat memberi pinjaman modal kepada perusahaan dengan jangka waktu pengembalian 10 tahun. Misalnya, cara ini lebih menguntungkan bagi perusahaan daripada harus membuat kontrak jangka pendek untuk setiap pekerjaan. Misal, perusahaan tidak harus mengalokasikan waktu setiap
saat untuk membuat kontrak dengan pekerja yang dibutuhkan atau mencari pemasok untuk mendapatkan kebutuhan bahan baku dalam setiap hari atau minggu. Interaksi yang demikian akan menjadi lebih menguntungkan bila para pemilik faktor produksi tersebut berada dalam suatu lokasi untuk saling terikat secara formal guna menghasilkan suatu barang atau jasa bersama. Ikatan formal inilah yang kemudian menjadi sebuah organisasi yang disebut perusahaan. Dengan kata lain, sebuah perusahaan ada karena alasan efisiensi. Selanjutnya, manfaat perusahaan. Dalam manfaat tentunya terdapat dampak positif dan dampak negatif perusahaan bagi masyarakat. Satu hal penting dalam ekonomi manajerial terkait dengan saling hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Ekonomi manajerial dapat membantu memperjelas peran penting perusahaan dalam masyarakat dan menunjukkan cara untuk meningkatkan kegiatan perusahaan yang menguntungkan bagi masyarakat. Berikut peran penting perusahaan bagi masyarakat. Yang pertama, perusahaan memberi kontribusi kepada masyarakat dalam mengurangi pengangguran. Banyak pihak yang terlibat langsung di dalam perusahaan, baik sebagai pemegang saham, manajer, pekerja, pemasok, maupun konsumen. Semakin banyak pihak yang terlibat di dalam kegiatan perusahaan, berarti semakin banyak lapangan kerja yang dapat disediakan oleh perusahaan. Yang kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat. Dalam memproduksi barang atau jasa, perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Sebagai kompensasinya, perusahaan membayar kepada para pemilik atas penggunaan sumber daya tersebut sehingga para pemilik sumber daya mempunyai penghasilan yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, perusahaan mempunyai peran yang penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi dan distribusi. Berbagai barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dihasilkan oleh perusahaan. Bila perusahaan mendapatkan laba dari kegiatannya, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membangun prasarana umum. Yang selanjutnya, perusahaan membantu dalam mencapai kesejahteraan maksimum secara agregat. Dalam sistem perekonomian pasar, diyakini bahwa perusahaan akan mengalokasikan sumber daya yang ada dengan cara yang paling efisien. Akibatnya, barang dan jasa dapat dihasilkan dengan biaya yang paling rendah sehingga dapat dijual dengan harga yang murah. Hal ini menguntungkan masyarakat karena mereka dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkannya dengan harga yang murah. Selanjutnya, peran negatif bagi masyarakat dari kegiatannya. Salah satu dampak negatif adalah bila terdapat hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk pasar, sehingga hanya ada satu perusahaan yang dapat memasok barang atau jasa yang diperlukan masyarakat. Kemampuan perusahaan tersebut mungkin terbatas sehingga tidak ada menghasilkan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan atau adanya kelangkaan. Akibatnya, hanya sebagian masyarakat yang dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, kelangkaan tersebut dapat menjadi alat bagi perusahaan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dengan cara menetapkan harga yang tinggi bagi barang atau jasa yang dihasilkannya. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan berkurang. Dampak selanjutnya yaitu munculnya eksternalitas negatif dari kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan seperti polusi air dan udara, erosi tanah, atau limbah produksi yang membahayakan merupakan dampak negatif lain. Eksternalitas ini akan merupakan biaya sosial atau social cost yang harus ditanggung masyarakat, antara lain dalam bentuk turunnya kesehatan masyarakat akibat polusi atau terkontaminasinya air tanah oleh limbah berbahaya. Yang selanjutnya, posisi tawar-menawar yang lemah terhadap perusahaan dapat menyebabkan timbulnya eksploitasi tenaga kerja oleh perusahaan. Perusahaan mungkin membayar tenaga kerja dengan upah yang rendah atau tidak memberi pemeliharaan kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja secara layak kepada pekerjanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat dan fungsi keuntungan. Keuntungan dalam suatu perusahaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Adanya keuntungan yang dinikmati oleh suatu perusahaan akan mendorong pemilik sumber daya lain untuk mengalihkan sumber daya yang dimilikinya dalam memproduksi bahan atau jasa, seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan keuntungan tersebut.
Pemilik sumber daya juga berharap untuk menikmati keuntungan dalam perusahaannya. Dengan kata lain, keuntungan menjadi intensif untuk beralih sumber daya. Kemudian keuntungan dalam perusahaan mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, keuntungan menjadi tanda banyaknya konsumen yang menginginkan produk perusahaan. Dengan kata lain, meningkatnya permintaan konsumen atas produk akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan akhirnya keuntungan juga akan meningkat. Yang kedua, keuntungan berfungsi sebagai insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output yang dihasilkan, yaitu untuk masuk dalam perusahaan atau industri jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keuntungan yang akan menjamin keberlangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, keuntungan berfungsi sebagai imbalan atas efisiensi yang lebih besar. Sesuai dengan teori keuntungan, perusahaan yang bisa beroperasi secara efisien akan menikmati keuntungan tersebut. Efisiensi berarti biaya yang lebih rendah, sehingga selisih dari pendapatan yang merupakan besarnya keuntungan juga akan meningkat. Dan yang terakhir, keuntungan menjadi intensif bagi perusahaan untuk selalu meningkatkan efisiensi. Terkait dengan hal tersebut, yaitu bahwa efisiensi akan menimbulkan keuntungan. Maka dari itu, perusahaan akan selalu terdorong untuk mencari cara dalam meningkatkan efisiensi agar keuntungannya bisa meningkat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.